Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neriani dengan NIM 23060325. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman saya yang bernama Sarina Tasya. Materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Materi ini adalah tugas dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Matang MPD. Baiklah, langsung saja pada materinya. Nah, materi pertama yaitu tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan, daya tahan, dan kemampuan bangsa dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar demi menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan negara. Terdapat aspek utama ketahanan nasional Indonesia didasarkan pada Astagatra, yaitu 8 aspek yang terdiri dari yang pertama Trigatra atau aspek alamiah, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam atau lingkungan hidup. Yang kedua Pancagatra, aspek sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, karakteristik dari ketahanan nasional yang pertama bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, menuntut integrasi seluruh komponen bangsa, baik individu, keluarga, wilayah, hingga nasional. Dan yang ketiga, merupakan hasil pembangunan di seluruh aspek kehidupan yang saling terkait dan mempengaruhi. Nah, tujuan dari ketahanan nasional yang pertama yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan identitas nasional. Dan yang ketiga, mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi segala bentuk ancaman. Nah, terdapat asas ketahanan nasional yang pertama, kesejahteraan dan keamanan. Keduanya inti dan saling melengkapi. Yang kedua, komprehensif integral, yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan secara terpadu. Dan yang ketiga, kekeluargaan, yaitu menjunjung tinggi nilai keadilan, kebersamaan, dan gotong royong. Nah, terdapat dinamika dan tantangan dari ketahanan nasional. Yang pertama yaitu menghadapi tantangan yang terus berkembang, baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kelemahan pada satu aspek dapat mempengaruhi kestabilan nasional secara keseluruhan. Nah, sedangkan materi yang kedua yaitu tentang bela negara, di mana bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara baik secara individu maupun kolektif untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara yang didasari kecintaan pada tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Nah, terdapat hakikat dan cakupan bela negara yang pertama yaitu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara tidak terbatas pada militer tetapi juga non-militer. Yang kedua, dapat diwujudkan dalam bentuk fisik, misalnya menjadi prajurit, pelatihan militer, dan non-fisik seperti pendidikan, pengabdian masyarakat, kegiatan nasional, inovasi, dan literasi digital. Nah, terdapat nilai-nilai dasar bela negara yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara seperti kompetensi dasar menghadapi ancaman. Nah, adapun bentuk-bentuk bela negara yang pertama mengikuti pendidikan kewarganegaraan, yang kedua berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, yang ketiga menjadi relawan sosial dan lingkungan, yang keempat berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, yang kelima mengedukasi masyarakat dan menangkal hoax, yang keenam berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan sosial. Adapun landasan historis dan politis dari bela negara yaitu bela negara berakar dari sejarah perjuangan bangsa seperti peristiwa 19 Desember 1948 dan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan. Hari Bela Negara diperingati setiap 19 Desember sebagai pengingat pentingnya peran seluruh elemen bangsa dalam membela negara. Nah, adapun urgensi bela negara yang pertama itu menghadapi ancaman yang semakin kompleks, baik militer, non-militer, dan hibrida. Yang kedua, menjaga persatuan, keutuhan, dan kemakmuran bangsa. Yang ketiga, mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan, serta mencerdaskan kehidupan dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apakah dari Sarli ada pertanyaan? Tidak.
materi sudah dijelaskan dengan lengkap. Baiklah, videonya sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.